berada di lokasi sumur di Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana. Konon, ikan yang biasa disebut ikan kancera bodas ini ada hubungannya dengan petilasan di dekat sumur. Petilasan tersebut diduga bekas Prabu Siliwangi, penguasa kerajaan Pajajaran. Apa benar kabar ini? Kami akan mencoba menelisik lebih dalam sejarah dari Sumur 7 Cibulan Kuningan. Pak Eman, bisa jelaskan sejarah dari sumur ini seperti apa? Menurut sejarah bahwa tahun 500 Masehi sudah ada kebudayaan yang terbangun di wilayah sini, yaitu dengan adanya tradisi kawin cai. Ya. Bahkan tradisi ini sebagai pengakuan makhluk Tuhan yang namanya manusia bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi lagi, yaitu yang maha kuasa. Padahal konon pada waktu itu Islam belum terlahir. Ya. Lalu kaitannya dengan air ini? Bahwa air di sini memang mempunyai khasiat untuk tertentu. Yang jelas mungkin saringan akar-akar tertentu seperti akar-akaran yang mengandung khasiat obat dan lain sebagainya dilewatinya oleh saluran air itu, dan itu mengandung khasiat wallahu alam. Itu perlu penelitian dan pembuktian. Terima kasih Pak Eman. Menurut Kang Ujang sendiri, kita akan mengungkap apa di sini? Di sini saya sangat tertarik. Tadi ketika saya mendapat informasi ada satu ikan yang konon itu hasil kutukan, tadinya orang menjadi ikan. Makanya saya akan mencoba apakah benar itu kutukan ataupun bukan. Insya Allah atas izin Allah saya akan mengungkap misteri tentang itu. Sekarang waktunya mediumisasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari mana nih? Siapa? Saya Indah. Bisa sebutkan nama Anda siapa? Saya dulu. Oh, Anda bertempat di sini? Sejak kapan itu? Udah lama? Dari wangi aku. Aduh, kalau fakwan juga dari Bogor. Yang kedua Galuh Kiamis. Ini yang ketiga nih. Apa? Kerajaan apa? Ini yang Prabu Siliwangi. Galuh Kuningan Cirebon. Nyewa waktu nikah tahun 51 Wani Sarah Subang Larang. Punya anak dua. Aku satu yang Prabu Langsung Sang, yang disebut Bahko Sangkan Subang Irang loh, Pangeran Sakrabuana. Lalu anak keduanya? Yang keduanya itu perempuan yang satu Rara Santiang. Kan dikawin sama itu Raja Mesir loh, Said Abdullah. Kenapa ada Sumur 7 di sini? Ya, manusia itu kan butuh air. Iya. 40 hari 40 malam. Puasa. Memohon kepada Sang Maha Pencipta. Ada gitu? Ya itu manusia asal dari tubuh sauri batu tanah. Tahun berapa Cibulan ini didirikan? Waktu pembangunan sekarang itu zaman Belanda kemarin itu tahun 39. Kalau aku itu kan, kalau prajurit aku tahun 1111 itu kan prajurit aku yang jadi ikan itu. Oh gitu. Benar itu. Dikutuk sama anak aku yang pertama tuh dari istri Prabu, dari istri yang pertama tuh Ratu itu Nuwasari Subang Terancang. Kenapa ada sejarah kawin cai? Ya itu kan supaya air itu tetap subur. Bagaimana caranya? Menyelamatkan orang. Ya aku kan di sini kan bukan untuk apa-apa. Nah aku misalnya prajurit aku jadi ikan, pertama aku dulu dikejar-kejar, aku masuk ke air, ketawanya aja sama anak aku di Prabu Kian Santang. Prajurit aku dikutuk jadi ikan. Kenapa memilih membangun Sumur 7 ini di sini? Ya aku kan minta izin di sini. Allah memberikan
ada di sini. Ini kan untuk seluruh umat manusia di Jawa. Oh ini minggu pertama 10 hari 1, seminggu pertama 1. Itu untuk kejayaan. Yang kedua? Yang kedua kemuliaan. Yang ketiga pengabulan, supaya orang doanya dikabul gitu kan. Yang keempat itu keselamatan. Yang kelima? Yang kelima itu asihan. Pengasihan. Ya. Yang keenam itu kesaksian atau kewibawaan lah. Setuju? Yang kedua itu kan kemudahan atau keagungan. Lalu kenapa air ini dimanfaatkan sama banyak orang, dipercaya mampu mengabulkan segala harapan, segala hajat mereka? Ada kandungan apa sih di air itu? Air juga kayak bahagia. Air bakah, jam-jam itu. Oh ini sumur Zam-Zam? Kan sumur Zam-Zam di Mekah. Jam-jam itu minta air, kumpul air. Ya baru bahasa Arab. Oh gitu. Ya kumpulkan air, minta air. Ini tempat petilasan itu untuk tempat apa ini? Ya ini kan namanya manusia kan membutuhkan suatu doa. Ya tempat keramat, adil keramat, tempat yang disucikan. Kenapa di sini banyak orang yang menyalahgunakan tempat ini diam saja? Bukannya itu tidak boleh? Ya itu karena kata Allah kan bagaimana niatnya. Kalau niatnya jelek ya dapat jelek. Tapi Anda setuju gak kalau misalnya ada orang-orang yang memang mendewa-dewakan air itu? Ya memang kalau mendewa-dewakan itu nggak boleh. Kalau minta air barokah, minta kepada Allah. Oh harus minta kepada Allah. Ya iya. Nah itu kok nggak boleh makan ikan di situ, itu kenapa? Ya itu kan Allah manusia dulunya, tapi aku. Oh jadi nggak boleh dibawa? Ya kalau dibawa juga, tidak kan nggak bakal enak. Itu ikan dewa Kancera Bodas itu? Ya itu kan baru bahasa mah putih. Lama Prabu Siliwangi menetap di sini? Lama. Berapa lama? Kalau ini itu biasanya tempat petilasan ini sebetulnya tempat dari Prabu Siliwangi setelah melakukan sebuah peperangan. Itu benar? Ya peperangan waktu aku mau Islam. Perang sama siapa? Ya itu sama anakku berpelihara. Kok kenapa mulutnya kayak gitu? Kalau Anda ini sejenis apa sih? Orang. Masa orang bisa masuk ke tubuh orang lagi? Anda jin kali ya? Aku. Anda jin yang mengaku Prabu Siliwangi? Ya. Bukan. Iya kan? Anda jin kan? Ya udah. Keluar sendiri. Namun, tiba-tiba ada sosok makhluk menyusup ke tubuh seorang penonton. Assalamualaikum. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Seorang mediator berubah jadi ganas. Siapa? Siapa? Ambil. Pegang dong. Pegang. Bawa. Awas palanya. Dengan siapa? Iya. Yuk, sebut atas nama Allah. Allah Akbar. Sebut atas nama Allah. Tadi lu ngomong. Sebut atas nama Allah. Bodoh ya tadi mah. Siapa? Lepaskan kenapa? Bicara dulu. Oke, dilepasin. Iya, ngomong aja. Ngomong Kenapa? Ngomong apa? Hah?
Siapa Anda? Sebutkan apa? Nah, Bu Budo, maksudnya apa? Sebut. Rajapati. Rajapati. Hotel. Rajapati siapa? Keluar nggak? Mal. Akhirnya, dia bisa sedikit tenang. Kenapa? Ada yang mau disampaikan? Kami datang ke sini baik-baik. Assalamualaikum. Hah? Non. Nanggelis, nanggelis. Ini? Iya, Inggris. Nama saya Indah. Ini Eyang siapa atau Mbak siapa? Kenapa tadi tiba-tiba masuk? Ada yang ingin disampaikan? Nyai mau menyampaikan sesuatu sama saya atau sama tim? Tadi kita Rajapati. Biasanya kalau Ini kenal? Nyai kenal? Dengan Rajapati? Apa yang Nyai tahu tentang 7 sumur ini? Benar kisahnya bahwa 7 sumur ini hasil dari munajat Prabu Siliwangi kepada Sang Maha Pencipta. Iya. saya tulis mah. Saya bisa kasih apa? Nyai ada yang ingin Nyai sampaikan kepada kami? Sekali saya tadi yang tulis Tangannya? Tak disangka, ia menyentuh kening saya. Iya. dikasih ke Tuhan ke Abraham Masa? Kang Ujang mencoba menyadarkan mediator. Alhamdulillah, sepertinya keadaan bisa terkendali. Kang Agung, anggota tim Kang Ujang, mendeteksi adanya benda gaib. Tiba-tiba, dia menancapkan sebilah keris di sebuah pohon. Sekejap muncul cahaya. Inilah benda tersebut. Jadi sebelum tombak ini datang atau muncul, terdengar suara seperti letupan yang sangat kencang sekali serta asap. Sekarang, kami mencoba menguak tentang benda ini. Kami menyiapkan mediumisasi lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami ingin mengungkap sejarah dari 7 sumur ini. Anda bisa membantu menceritakannya? Tempat semedenya mana rasa Nama aslinya Prabu Siliwangi. Prabu Dewanaga. Mana rasa itu nama dari Prabu Siliwangi. Siliwangi itu gelar Artinya Siliwangi sendiri apa? saling mengasihi, saling menyayangi. Apa benar sumur ini adalah hasil dari munajatnya Prabu Siliwangi kepada Sang Pencipta? Ada maknanya dari 7 sumur ini? Cucu melambangkan hari kelahiran. Hari kelahiran siapa? Karena setiap hari memiliki makna, arti kehidupan. Seperti apa? Senin Ya. itu naktonya bunga. Selasa itu naktonya api. Kalau Rabu itu daun. Kamis angin. Jumat air. Sabtu bumi. Minggu awan. Apa benar air dalam sumur itu mengandung khasiat? Misalnya bisa mengabulkan segala permintaan kita, hajat kita? Itu kembali kepada Sang Pencipta. Sumur itu dibuat dengan harapan supaya
supaya kelak anak cucu bisa mengartikan, bisa memahami Sili Asa dan Sili As. Kenapa dinamakan Cibulan? Cibulan munculnya air di saat bulan purnama. Saya melambangkan atau mengartikan air bulan purnama yang begitu menerang, dengan harapan supaya hati kita padang benerang. Lalu benar di dalam sumur itu ada ikan yang dinamakan ikan dewa? Ada ikan kutukan itu? Kutukan mana? Kalau pendapat Anda, ikan itu berasal dari mana? Apa benar itu ikan gaib? Iya. Kenapa ikan itu bisa ada di kolam itu atau di sumur ini? Dia bersemayam di sini supaya mereka tahu akan kebesaran Tuhan. Sang Pencipta bisa membuat apa aja yang menurut kita tidak mungkin. Jangan sampai sumur-sumur itu dijadikan media untuk kekayaan. Kekayaan? Setiap kebajikan pasti ada kedoliman. Iya. Itulah pesanku. Lalu bagaimana pendapat Anda tentang kepiting emas? Konon katanya apabila ada pengunjung yang melihat kepiting emas akan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Benar? Itu hanya sugesti kepercayaan. Oh, sebenarnya tidak ada gitu? Ada. Tapi bisa mengabulkan ini itu tidak. Lalu Anda sendiri siapa namanya? Tidak boleh dikasih tahu? Kenapa? Itu rahasia. Benar di sini adalah petilasan dari Prabu Siliwangi? Ini untuk dia tempat menyucikan dia dengan Sang Pencipta, dengan tafakur. Saat itu Prabu Siliwangi sudah menjadi Muslim. Siliwangi Muslim karena dimuslimkan Sayyidina Ali. Ya. Karena ia terpikat akan kecantikan Sumbang Keranjang dari Karawang, putri Syekh Kuro. Tapi saya dengar Siliwangi tidak mau masuk Islam. Dan akhirnya moksa di Pamengpek atau Sancang ketika dikejar oleh anaknya Kian Santang. Kamu tahu arti lintang kerti? Silahkan dikasih tahu ke kami. Saya baru dengar. Itulah mas kawin yang diminta Sumbang Keranjang. Terus? Ia tidak silau dengan intan permata. Iya. Itu bentuknya apa? Lintang kerti itu apa? Lintang kerti yang bergerombol di angkasa 100 itu melambangkan. Namun sesuatu terjadi. Tos dipeja, tos dipeja, bubar. Tos dipeja tadi bubar, masih di dia baik. Ada apa ini? Tetap di Dua Dunia. Lintang kerti yang bergerombol di angkasa 100 itu melambangkan. Namun energi hebat kembali menghantam mediator. Masih beja tadi bubar, masih di dia baik. Seketika raga ini menjadi buat. Masuk. Kenapa? Keluar. Iya. Sebut atas nama Allah. Keluar. Keluar. Gimana, Mas? Keluar. Oke, siap. Oke. Tahan cover sinian. Tahan, kabur. Tahan. Ambil. Udah. Silakan keluar. Lepaskan orang keluar. Tahan belakangnya.
Lepaskan. Allah. Orang keluar. Allah. Lepas, iya lepas. Atas izin Tuhan, Kang Ujang bisa melindungi kami. Ya, Kang Ujang Sumur 7 ini kan dianggap mampu mengabulkan segala permintaan. Kalau pandangan Islam sendiri apa? Saya akan mencoba membahas satu ayat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengatakan kepada malaikat, saya akan menjadikan manusia di bumi ini untuk dijadikan sebagai khalifah. Artinya pemimpin itu siapa saja, mencakup daripada nabi, wali, dan semuanya termasuk daripada Prabu Siliwangi. Ketika Prabu Siliwangi meminta berdoa kepada Allah untuk meminta air, ternyata muncullah 7 air, 7 mata air. Biasanya air itu termasuk daripada ciptaan Allah. Khalifah, kita sebagai khalifah pemimpin di bumi ini harus menjaga setiap daripada sejarah, entah itu sejarah daripada legenda-legenda atau sejarah dari peninggalan daripada legenda tersebut. Akan tetapi ketika kita berkeyakinan bahwasanya air itu mampu untuk mengobati ini, air itu bisa dijadikan Tuhan untuk kesuksesan, kekayaan, itu sudah tidak sesuai dengan syariat Islam yang lurus. Oleh karena itu, ketika kita menjadi khalifah, mari kita luruskan, mari kita jadikan bahwasanya air itu adalah ciptaan Allah, yang mana air bisa untuk syariat. Ketika kita minum atau kita untuk obat itu bisa untuk syariat. Akan tetapi kita kembalikan bahwasanya hakikat itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih Kang Ujang. Assalamualaikum. Kenapa ikan itu bisa ada di kolam itu atau di sumur ini? Kita bisa membuat apa aja yang menurut kita tidak mungkin. Jangan sampai sumur-sumur itu dijadikan media untuk kekayaan.